Udah Baik, terdengar ya? Oke. baik Pak Raflin. Pak Raflin, kalau kita bicara terkait kripto begitu ya selama pandemi COVID-19 ini kan Ya. juga perkembangannya cukup pesat. Kira-kira ataupun menurut kacamata dari Anda, bagaimana sih Pak Raflin perkembangan investasi aset kripto di Indonesia saat ini? Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan investasi aset kripto di Indonesia ya, sepanjang tahun 2021 kemarin kita mengalami lonjakan investor aset kripto yang luar biasa, di mana angkanya ini kalau tidak salah itu hampir mencapai 350%. Di mana kalau di tahun 2020 hanya ada 2,5 juta investor aset kripto di Indonesia, tapi pada akhir 2021 itu jumlahnya mencapai 11,2 juta. Jadi kenaikannya itu luar biasa dan kita bisa lihat bahwa kalau kita bandingkan dengan pasar modal saja hanya ada sebesar 7,48 menurut data Single Investor Identification (SID) ya, yang berdasarkan persediaan Central Efek Indonesia. Jadi jumlah investor aset kripto ini berkembang masif banget sepanjang 2021 kemarin. Nah, kalau kita berbicara nilai transaksi juga mengalami lonjakan luar biasa gitu. Pada sepanjang tahun 2021 itu nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai 859 triliun rupiah. Ya, di mana berarti kalau kita ambil rata-rata terjadi 2,3 triliun rupiah transaksi aset kripto per harinya di Indonesia. Gitu. Jadi ini perkembangan rata-ratanya luar biasa, di mana kalau kita bisa lihat juga, kalau kita mau bandingkan itu kenaikan transaksinya itu mencapai 16% lebih per bulan. Nah, ini bisa menjadi sebuah landasan pemikiran kita bahwa bagaimana perkembangan aset kripto di Indonesia itu berjalan luar biasa masif ya. Nah, kalau kita juga membandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 1.200%. Ini luar biasa ya. Kalau kita bandingkan dari tahun 2020 dengan tahun 2021 itu kenaikannya masif banget, di mana pada saat tahun 2020 transaksi aset kripto itu baru mencapai 65 triliun, sedangkan 2021 sudah mencapai 859. Nah, dari tren ini kita akan melihat bahwa tren ini akan terus berkembang, market aset kripto Indonesia juga akan terus berkembang. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang perdagangan aset kripto di toko kripto itu sendiri, berdasarkan data internal kita pada Januari 2022, transaksi rata-rata di toko kripto mencapai 300 juta dolar atau mencapai 4,3 triliun per minggu. Jadi kita bisa bilang bahwa perkembangan investasi aset kripto di Indonesia sangat sehat. Oke, baik Pak Raflin, tadi juga Anda menyebutkan perkembangan kripto di Indonesia luar biasa. Tapi kalau kita melihat begitu ataupun Ya. sebenarnya apa sih faktor yang membuat kripto juga menjadi salah satu pilihan investasi masyarakat Indonesia pada saat ini, Pak Raflin? Nah, kalau kita berbicara tentang kenapa akhirnya menjadi sebuah pilihan dari masyarakat ya, ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah investasi aset kripto itu menawarkan likuiditas yang tinggi dan jam operasionalnya itu terjadi selama 24 jam selama seminggu. Jadi tidak ada namanya market break. Berbeda kalau kita melihat dengan market lain, biasanya hanya berjalan di hari-hari kerja. Sedangkan aset kripto itu transaksinya berjalan terus sepanjang hari, sepanjang minggu selama 24 jam. Nah, kemudian mungkin juga menjadi salah satu faktor adalah aset kripto ini bisa dimulai dengan modal kecil. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang sebuah saham misalnya, orang membutuhkan dana yang cukup besar untuk memulai. Sedangkan kalau dari aset kripto, bahkan orang bisa memulai dengan harga hanya dengan modal biaya 50.000 saja gitu. Nah, sedangkan juga kalau kita menjadi orang ketika melihat blockchain itu sendiri sebagai teknologi di belakang aset kripto, itu mereka melihat sebuah hal baru, opportunity baru dengan menawarkan sebuah kesempatan yang lebih besar daripada mereka bergabung dengan tradisional, ya, investasi tradisional. Sehingga akhirnya mereka ingin bergabung dengan sebuah inovasi yang lagi booming juga, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Nah,
Dan ini juga bisa masyarakat Indonesia juga melihat bahwa oke, aset kripto ini sedang lagi bertumbuh gitu ya. Seperti munculnya internet, munculnya sosial media di awal, ini kita masih di tahapan awal, sehingga perkembangannya juga masih akan terus berkembang dengan luar biasa. Nah, sehingga potensi pertumbuhan ini juga akhirnya menjadi di-capture oleh investor melihat sebagai sebuah peluang yang besar. Oke, Gitu, baik Mas. Pak Raflin, tapi juga perlu dilihat begitu ya dengan adanya tren pertumbuhan ini pastinya juga dibarengi dengan maraknya aksi penipuan, tentunya Ya. mengatasnamakan investasi kripto. Kira-kira kalau menurut kacamata Anda, penipuan apa saja sih Pak yang banyak terjadi dan bagaimana Anda menyikapinya? Nah, banyak. Jujur memang kalau kita berbicara tentang penipuan dari, investasi kripto lumayan banyak ya, dan kita juga cukup prihatin dari Toko itu sangat prihatin dengan banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi, sehingga kita memang betul-betul menuntut, kehati-hatian dari masyarakat, gitu. Kita kita selalu mengedukasi masyarakat untuk bagaimana melakukan, eee, research mereka sendiri untuk memastikan bahwa investasi tersebut adalah legit. Nah, beberapa penipuan yang terjadi itu seperti, skema Ponzi ya, menawarkan investasi dengan imbal hasil yang tinggi. Jadi, salah satu mungkin kalau kita bisa berbicara tentang kehati-hatian, ketika ada investasi yang datang dan menawarkan sebuah return yang sangat tinggi, kita harus sudah lebih hati-hati, gitu ya. Nah, kemudian juga ada penipuan titip dana investasi dengan hasil keuntungan yang tetap. Nah, itu juga harus menjadi, warning nih bagi masyarakat untuk, "Oh, dana saya diserahkan kepada orang lain." Itu harus menjadi kehati-hatian bagi masyarakat. Belum juga ada juga kalau kita berbicara tentang aset kripto yang dibuat secara tidak komprehensif. Bahasa lain mungkin aset kripto yang abal-abal, hanya dibuat untuk mendapatkan keuntungan bagi developernya. Ketika orang sudah bergabung, dia kemudian tutup atau scam. Nah, ini kita juga harus hati-hati. Kita harus benar-benar melihat bagaimana memilih aset kripto yang legit, yang punya fundamental yang baik gitu ya. Nah, yang berikutnya juga ada beberapa penipuan bentuk yang terjadi adalah yang lagi lumayan marak diperbincangkan di masyarakat Indonesia sekarang ya, binary option. Itu juga mengatasnamakan trading padahal sebenarnya bukan trading. Nah, itu juga harus menjadi sebuah kehati-hatian. Karena, banyak banget investasi yang mengatasnamakan trading dan ternyata sebenarnya itu bukan trading dan masyarakat awam yang tidak memahami itu akhirnya terjebak di dalam, pola sistem yang mereka bangun. Nah, masyarakatnya harus tetap selalu berwaspada, berhati-hati dan jangan percaya iming-iming yang too good to be true ya. Harus melakukan research terlebih dahulu, harus memahami apa resiko dan bagaimana mereka investasi ini terjadi. Dan yang pasti tidak kalah penting adalah untuk selalu mengecek legalitas. Di mana investasi tersebut, kalau mereka di bawah Bapepti, cek legalitas mereka di bawah Bapepti. Kalau mereka menyatakan mereka di under OJK, cek legalitasnya di bawah. Apakah mereka benar-benar di bawah OJK? Begitu sih, Mas. Oke, baik Pak Raflin, tadi juga Anda menyebut terkait begitu ya binary option dan juga hal lain, kira-kira Hmm. untuk masyarakat yang memang belum tersosialisasi begitu ya, kira-kira menurut Anda ada atau tidak Pak Raflin hubungan antara investasi aset kripto dengan binary option atau bahkan robot trading? Nah, ini kita harus hati-hati ketika kita bilang, "Oh, binary option, robot trading, dan aset kripto." Sebenarnya itu adalah hal yang sangat berbeda ya. Mungkin kita bahas dulu dari binary option. Binary option itu sendiri, sering banget dikaitkan dengan kripto. Padahal adalah sebuah investasi yang quote to quote berkedok judi ya sebenarnya. Investor hanya menebak harga sebuah aset apakah akan naik atau turun dalam rentang waktu yang sangat pendek. Kalau kita berbicara trading, konsep itu tidak ada di dalam trading. Kalau kita berbicara tentang aset kripto, ketika kita beli ambil posisi buy, let's say kita beli Bitcoin dan kemudian harga Bitcoin eh, terkoreksi 5%, berarti aset kita hanya terkoreksi 5%. Dan selama kita belum menjual aset tersebut, kita belum rugi gitu. Apakah kita akan menjual tahun depan, bulan depan, atau besok ketika harga kembali baik, berarti kita bisa dari posisi yang kita seharusnya rugi bisa menjadi untung dan itu tidak terjadi di binary option. Kita hanya tebak-tebakan harga dalam rentang waktu yang sangat pendek
dan kita bisa langsung loss semuanya. Jadi itu bisa dibilang benar-benar pure judi ya, dan tidak ada underlining dan dinyatakan dan sudah resmi dinyatakan ilegal ya oleh regulator dalam hal ini Bapepti. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang robot trading, ini juga salah satu pembungkus para investor sehingga yang tidak paham bahwa ada sebuah mekanisme robot trading di mana mereka bisa berinvestasi gitu ya. Padahal di sini lebih banyak adalah skema Ponzi yang dilakukan. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang robot trading, sebenarnya robot trading itu adalah hanya sebuah tool software ya sebenarnya. Seharusnya hanya sebuah tool software di mana seharusnya nasabah yang melakukan setting, setup bagaimana mereka menjalankan robot tersebut dan bagaimana juga akhirnya robot itu akan bekerja, apakah mengambil take profit atau cut loss dan lain-lain, itu sesuai settingan dari nasabah itu sendiri. Tapi yang terjadi adalah skema Ponzi di mana orang berharap mendapatkan keuntungan lebih. Nah, akhirnya pada sebuah skema Ponzi yang akan dibalut dalam sebuah investasi robot trading. Sehingga masyarakat itu salah paham bahwa robot trading adalah sebuah investasi, padahal bukan gitu. Nah, jadi kita juga harus melihat bahwa bagaimana masyarakat harus benar-benar berhati-hati dalam menyikapi ini dan memahami bagaimana cara kerja binary option dan robot trading yang digaungkan oleh orang-orang untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kita tidak boleh lagi terbuai dengan iming-iming pendapatan besar dan lain-lain. Oke, jadi memang harus berhati-hati begitu ya sebelum kita melakukan investasi di dalamnya. Tapi kalau kita perhatikan juga akhir-akhir ini begitu ya Pak Raflein, ada sejumlah public figure yang memang merilis token kripto. Nah ini kira-kira menurut Anda gimana sih Pak Raflein? Ya, sebenarnya kalau kita teman-teman public figure merilis itu kita apresiasi ya. Kita menyambut baik dengan perkembangan inovasi yang hadir di industri kripto di Indonesia saat ini. Ada banyak aset kripto lokal yang bagus dan memiliki potensi karena punya white paper dan roadmap yang jelas juga, dan itu sebenarnya sebuah hal yang sehat untuk perkembangan industri ini, gitu kan. Jadi fenomena token kripto yang baru bermunculan baik yang didukung oleh public figure maupun tidak menjadi bukti bahwa developer kripto lokal itu memiliki semangat inovasi yang tinggi, gitu. Namun kembali kita harus memiliki sebuah roadmap yang jelas, utility yang jelas, teknologi apa yang digunakan, serta tim, ya ini juga salah satu penting, tim yang jelas dan kompeten dalam mengembangkan ekosistem kripto lokal itu sendiri. Para pembuat kripto lokal ini juga harus mematuhi regulasi yang berlaku di bawah Bapepti. Jadi jika ingin diperdagangkan secara resmi nih di pasar fisik aset kripto di Indonesia seperti di toko kripto, ya mereka harus follow the rules gitu ya. Mereka daftarkan, mereka juga harus masuk dalam top 500 coin market cap dan lain-lainnya. Bapepti punya aturan yang memberikan perlindungan kepada pelanggan aset kripto dari kemungkinan kerugian perdagangan itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah ada perlindungan konsumen. Tapi sisi baiknya, kalau kita berusaha melihat sisi baiknya adalah membuat developer lain tertarik untuk membuat proyek kripto lokal yang bisa menjadikan industri aset kripto di Indonesia ini lebih kompetitif dan sehat. Nah, dan masyarakat juga harus balik lagi, masyarakat juga harus menambah pengetahuannya tentang investasi aset kripto dan teknologi blockchain itu sendiri. Tapi dari sisi buruknya yang harus kita hati-hati adalah ya tadi perkembangan ini belum sejalan dengan pengembangan edukasi pada publik yang membuat industri ini bisa menjadi tidak sehat. Bagaimana masyarakat hanya diiming-imingi adalah cuan, keuntungan, dan lain-lain yang dapat beresiko terjadi kerugian pada masyarakat. Oke, baik. Ditahan sejenak Pak Raflein karena memang dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Profit CNBC Indonesia. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ya.